Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Renal Saputra dengan NIM 5200811093. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Bayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang peran teknik sipil karena basic saya adalah saat ini adalah mahasiswa teknik sipil, jadi saya ingin membahas tentang peran teknik sipil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 saat ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Kita tahu bahwa dari waktu ke waktu semua bidang sektor terus bertumbuh, tak terkecuali di Indonesia. Namun sejak COVID-19 mewabah di seluruh dunia, kondisi pertumbuhan semua sektor kehidupan mengalami perubahan, bahkan ancaman di bidang keahlian apapun. Tak hanya bidang kesehatan yang harus berhadapan langsung dengan virus corona karena mereka harus merawat pasien COVID-19, tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti bidang teknik sipil. Kali ini saya ingin membahas tentang dua peran penting teknik sipil dalam penanganan COVID-19. Dua peran tersebut adalah peran saat ini dan peran untuk masa mendatang. Yang pertama adalah peran untuk saat ini. Peran untuk saat ini maksudnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelaku pembangunan atau teknik sipil dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, seperti pembangunan rumah sakit rawat darurat, pembangunan fasilitas kesehatan, dan juga pembangunan lainnya. Kita tahu bahwa kondisi di Indonesia saat ini, pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia adalah bencana non-alam. Hal ini sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 3 tentang penanggulangan bencana, yaitu bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Tujuan teknik sipil dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah untuk bisa merealisasikan atau menerapkan serta mewujudkan ilmu teknik sipil di tengah-tengah masyarakat, seperti membantu mengupayakan untuk terwujudnya penerapan rekayasa konstruksi secara komprehensif yang mencakup tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam artian lain, penyediaan infrastruktur pandemik dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk menghadapi dan melawan COVID-19 di Indonesia, khususnya yang ditetapkan sebagai zona merah atau ancaman bencana COVID-19. Hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemerintah Cina. Cina sebagai sumber hadirnya virus ini melakukan hal yang sangat besar dan luar biasa. Pemerintah Cina bersama dengan perusahaan besarnya bersikeras untuk membangun proyek penanggulangan virus ini dengan waktu yang sangat singkat. Rumah sakit Houshinshan adalah salah satu proyek yang dibangun dan bisa menampung pasien virus corona. Dilansir dari newsdetik.com, rumah sakit ini berkapasitas 1.000 orang, 1.000 ranjang maksud saya, dan dinyatakan selesai pada Minggu 2 Februari 2020, dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Selain itu, dikutip dari liputan6.com, proyek kedua yang dibangun oleh pemerintah Cina yaitu adalah Rumah Sakit Leishanshan yang lebih besar dengan kapasitas 1.500 tempat tidur. Rumah Sakit Leishanshan selesai dibangun pada 5 Februari dan dapat digunakan sehari setelah pembangunan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kementerian atau lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta sudah berupaya keras untuk melakukan aksi penanganan COVID-19. Peran teknis sipil cukup banyak, antara lain pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Gadang, yaitu Riau, yang sudah beroperasi pada 6 April 2020, kemudian pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 di Simpruk, Jakarta, yang sudah beroperasi sejak
1 Juni 2020, pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit yang dilakukan sangat cepat. Rekayasa lalu lintas yang diaplikasikan kala masa transisi PSBB di berbagai tempat dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai landasan bagi pembentukan sistem building penanggulangan bencana di Indonesia secara tidak langsung telah mengarahkan betapa penting dan besarnya peran teknik sipil dalam upaya penanggulangan bencana COVID-19. Karena pembangunan di wilayah yang mempunyai berbagai ancaman bencana dengan menghasilkan konstruksi yang bermanfaat untuk penanggulangan COVID-19. Hal tersebut bukan serta-merta kita acuh tak acuh untuk tidak peduli kepada virus ini. Hal yang bisa kita lakukan di masa pemulihan new normal untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin dimanapun dan kapanpun itu. Mari kita sama-sama saling menjaga dan saling melawan virus ini. Yang kedua adalah peran untuk masa mendatang. Peran untuk masa mendatang maksudnya adalah bagaimana pihak teknik sipil atau kita sebagai para pelaku pembangunan mampu mengembangkan bangunan atau bidang-bidang infrastruktur lainnya yang dapat menjamin kebutuhan pengguna atau penghuni tidak hanya dari fungsi bangunan itu sendiri sebagai tempat tinggal atau fungsi lainnya sesuai dari tujuan bangunan tersebut, tetapi juga dapat menjamin aspek-aspek lainnya seperti aspek kesehatan, kenyamanan, kestabilan lingkungan, dan lain-lain yang berlaku secara berkelanjutan atau jangka panjang. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang dapat direalisasikan oleh pihak teknik sipil sebagai langkah pencegahan dan pengendalian bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, pandemik virus, dan lain-lain. Yang pertama adalah membangun dan mengoptimalkan bangunan pencegah banjir. Seperti yang kita tahu bahwa banjir adalah salah satu bencana alam yang sangat berpengaruh. Salah satu contoh pengaruh bahaya banjir adalah membawa virus atau bakteri dari sampah dan kotoran yang terbawa oleh arus banjir, yang kemudian menyebarkannya ke lingkungan tempat tinggal masyarakat. Dengan adanya infrastruktur pengendali banjir yang baik, diharapkan mampu mencegah terjadinya penyebaran virus dan juga bakteri melalui genangan banjir sehingga dapat menciptakan situasi lingkungan yang sehat dan juga bersih. Yang kedua adalah memperbaiki tatanan pemukiman dan perumahan masyarakat. Kondisi pemukiman yang kumuh menjadi salah satu penyebab besar dalam penyebaran virus, bakteri, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan manusia. Hal ini menuntut pemerintah dan juga elemen-elemen pembangun lainnya untuk dapat menciptakan suasana pemukiman yang layak huni. Dengan tercapainya tatanan pemukiman yang baik dan layak huni, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan yang sehat dan bersih di area pemukiman. Yang ketiga adalah membangun bangunan pengolahan sampah dan limbah yang lebih efektif. Kita tahu bahwa masalah sampah dan banjir di Indonesia bukan hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Banyaknya sampah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit dari parasit berbahaya yang berkembang biak di sampah. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pengolahan sampah dan limbah yang baik untuk mengurangi produksi sampah di Indonesia. Hal itu bisa direalisasikan dengan mendirikan bangunan pengelolaan sampah yang modern dengan teknologi yang khusus untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang berikutnya adalah membangun menggunakan konsep green building. Konsep green building adalah salah satu konsep pembangunan yang berprinsip pada bangunan yang memiliki bentuk, desain, penggunaan energi, sustainabilitas, dan spesifikasi material yang cenderung ramah lingkungan, sehingga menjadikan bangunan tersebut menjadi bangunan yang sehat dan ramah lingkungan. Dengan penerapan konsep green building dapat menekan angka kenaikan polusi udara sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan paru-paru. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai peran penting teknik sipil dalam penanganan COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Akhirnya